memang harus menggantung. Ini yang masih Sudah bagus siap panen. Iya, karena masih melon. kokoh lah, masih berdiri. Nah ini yang kasihan, coba lewat sini. Aduh. Ini masih aman karena ada plastiknya, tapi yang di bawah-bawah itu coba banyak buruk. Yang di bawah-bawah itu. Ya ini merugi ya. Jadi tadi beliau panen apa yang bisa dipanen dulu nih, yang sudah waktu panen. Kalau ini bilang beliau masih seminggu yang ada-ada. Kebun melon milik petani yang ada di Kecamatan Mentawai Baru, Ketapang, Sampit. Tepatnya di Jalan Bumi Ayu. Karena angin kencang, pohonnya pada roboh. Padahal buahnya sudah besar-besar nih. Nah, belum waktunya panen. Tapi roboh. Nih, sayang sekali. Nih, banyak sekali. Ini juga sebelah sini roboh. Kita belum tahu nih kira-kira berapa kerugian petani karena ini. Sebenarnya buahnya sudah besar-besar. Tuh, lihat. Di sana buah-buahnya berhamburan. Roboh. Sudah besar tapi sebenarnya belum siap panen karena kemarin beberapa hari cuaca hujan disertai angin cukup kencang, akhirnya tanaman petani seperti ini. Keren. Berapa beratnya kira-kira ini, Pak? Ini kurang lebih 4 kilo ya? 4, berapa gitu. Oh, 4 lebih. Kurang manis ya. Ya musim Hujan kan yang motong manis. Oh iya, siap. Insya Allah manis. Nah, Keren. nah ini kan. Kalau musim hujan memang kurang manisnya. Oke, hati-hati tuh Bu. Nah baru ngambil ya enggak seberapa, tapi kalau udah 2 hari ini manis. Kurang manis kayaknya. Oh ya didiamkan dulu ya Pak. 2 hari lumayan manis Bu. Berarti belum biar manis didiamkan dulu aja di rumah lah. Kalau pian berdiam banyak orang yang teriak. Jarnya biar manis. Cari orang taruh karena mana adanya buah kita nih. Tes. Ya. Nyaman. Manis. Kurang manis guys. Soalnya kebanyakan hujan. Manis Un kan sudah manis, jadi ikut manis di dalam tuh. Segar, Bu, rasanya. Seger gak Bu? Pokoknya Sudah manis makan yang manis-manis Hah? Kada bisa dibilang dengan kata-kata, nikmati sendiri. Pak, manis Pak. Memang gak ada kegiatan, saya lebih senang berkunjung silaturahmi ke petani-petani. Jadi istilahnya silaturahmi dengan pian, bincang, terus mendengar apa sih yang keluhan-keluhan orang pian. Jadi ikut merasakan seperti apa. Gitu. Jadi ini Pak, jadi bentuk perhatian dari pemerintah daerah, termasuk juga dari Bapak Bupati Ali Genur. Karena beliau juga memerintahkan saya dalam artian, Ibu kan orang lapangan, ayo silakan berkunjung sana kemari, dalam artian mendukung. Saya memberikan motivasi untuk para petani-petani. Jadi mungkin nantinya mudah-mudahan di atas kepemimpinan kami berdua bisa lah mensejahterakan para petani. Intinya apalah ini kita harus dukungan orang pian juga. Bapak, petani melon yang ada di sini. Ya, Namanya siapa, Pak? Bapak Jepri. Jepri. Umur? Umur sudah tua Pak. Oh, sudah tua. 40 ada Pak belum? Lebih. Oh, lebih ya. 43. Oke. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, hari ini kita kesini ngeliat kebun Bapak, ada Ibu Wakil Bupati juga. Kemudian ternyata sebagian tanaman melon Bapak kita lihat roboh. Itu kenapa Pak? Kena angin. Kena angin. Angin sama hujan. Angin. Berapa banyak yang roboh Pak? Maksudnya berapa luasan Kalau untuk kebunnya? tanaman melonnya kemarin kan kita kan hanya 1000 batang. 1000 batang. Itu Yang bisa roboh menghasilkan, kurang lebih 2 ton. 2 ton, 1000 batang itu. Kalau tidak ada masalah. Kalau nggak ada masalah, Nah, kalau kondisinya seperti ini, ya mungkin 1 ton 8 kintal. nggak sampai 2 ton ya, hilang 200 kilo yang hilang kayak mungkin. Parkiran yang kan dipisah. Karena roboh ke Iya. tanah itu. Karena faktor buah tadi lengket ke tanah, mungkin ada bakteri-bakteri masuk atau gimana kurang tahu. Buahnya rusak ya. Iya, ada yang masuk. Ada juga yang belum begitu besar ya. Iya. Pak, ini kalau kita lihat kira-kira berapa batang yang roboh Pak?
Yang roboh ini hampir 90% kan. 90% roboh. Iya. Berarti 900-an batang. Iya. 100 pohon aja yang selamat. Yang kita lihat di sana ya. Yang terlindung sama pondok. Oh, karena ada bangunan pondok. Jadi hanya 2 baris, nggak Iya. sampai juga Pak ya. Nggak nyampe. Pak sering Pak mengalami seperti ini? Ya mungkin ini karena faktor Alam. tunjarnya Kurang kuat. kokoh. Oh, kurang kokoh. Tapi sering Pak, pernah juga sebelum ini? Sebelumnya belum. Baru kali ini ya. Baru kali ini aja. Kalau misal secara rupiah Pak, berapa kerugiannya Pak? Ya kalau dibilang rugi ya namanya juga petani, namanya juga orang usaha ya nggak ada ruginya lah. Nggak ada ruginya ya, udah biasa seperti Udah ini biasa. Pak ya. Nanti mungkin ada lagi panen hasilnya bagus, Apalagi nutupi. habis ini selesai kan kita nunggu ke tomat. Tomat sudah siap panen. Coba kita lihat di sana. Ya. Nah, di sana itu kebun tomat. Jadi Bapak ini sama keluarga dan teman-teman kelompok taninya udah biasa Pak ya. Udah Jadi biasa, disiapkan ada melon, ada tomat, ada tanaman lain juga. Ketika ada satu yang gagal, tanaman lain bisa panen. Mantap. Mantap Ini benar sebelum Pak. melon kemarin kan sudah panen panen apa namanya? Timun. Timunnya selesai ganti melon. Melonnya selesai mungkin panen tomat. Yang sebelah sananya nyusul lagi untuk tanaman cabai. Melon ini umurnya 70 harian Pak ya. 70 harian. Sekitar 65 2 sampai bulan. 70 hari. 65. Tapi kalau di saat musim hujan. Kalau musim hujan, kalau musim Kalau di kemarau, kemarau lebih pendek. oh lebih cepat panen, Ya. Soalnya kan dia kan lebih matangnya lebih lebih Asalkan cepat. dia kecukupan airnya lebih apa namanya itu model kayak lebih nggak terbagi lah anunya apa namanya nutrisinya. Nutrisinya. Oh, malah musim kemarau yang lebih cepat panen. Iya. Berapa hari Pak kalau kemarau? 60 hari. Mungkin 60 atau 65. Kalau musim hujan 65 sampai 70. Iya. Karena kan nutrisi tadi kan terbagi ke baluran yang termakan rumput apa gitu. Jadi kan nutrisi itu banyak yang terbagi. Berarti Tapi kalau Pak di saat musim kemarau kan dia di situ saja. Jadi langsung. langsung nggak menyebar. Iya. Pak, selain mempengaruhi umur tanam, cuaca mempengaruhi kualitas atau rasa Sangat, buah sangat, nggak? sangat. Sangat. Apa bedanya Pak? Buah hasil pada saat musim kemarau sama Kalau di musim saat hujan? musim kemarau mungkin kalau dia nutrisinya cukup mungkin lebih manis. Lebih manis Ya. kalau kemarau. Iya, tapi kalau di saat musim hujan dia kan unsur nitrogennya lebih tinggi. Jadi kurang sedikit ya. Kurang ke pembagian kaliumnya kurang. Sehingga rasanya kurang manis Kurang manis. dibandingkan musim kemarau. Dengan ketinggian nitrogen. Kalau ukuran buahnya sendiri Pak, Mungkin kalau di sini rata-rata kurang lebih 3 atau 4. Satu Ada bahkan biji. ada yang 5. 1 biji itu. Iya. Sama ya Pak, hasil saat musim kemarau sama hujan ukuran buah. Sama aja ya. Cuma perbedaannya hanya manis saja. Manis rasa sama umur panen, Iya, waktu umur panen. panennya lebih pendek. Berarti Bapak senangnya kemarau atau hujan nanamnya? Kita kalau lebih disuruh milih sebenarnya itu tergantung pengairan. Pengairan. Iya. Meskipun Tapi kalau musim pengairan kemarau itu asal lebih cukup kemarau. ya air ya. Iya. Pak, sudah berapa lama sih Bapak nanam jadi petani? Untuk hortikultura kurang lebih 15 tahun. 15 tahun. Di Sampit Pak? Di sini? Sampai itu. Aslinya mana Pak? Asli suku Madura. Oh, Madura. Kayak orang sini udah Pak ya? Ya. Senang betah di sini Pak ya? Ah, Betah aja di sini. alhamdulillah gitu. Ada usaha lain nggak Pak selain bercocok tanam? Ya, namanya juga petani kayak apa ya? Mau jadi tukang anu nggak bisa kayaknya. Memang dari dulu sampai sekarang itu Iya, iya. petani aja. Boleh tahu anaknya Pak berapa orang? Anak sudah 2 orang Sekolah? yang sekolah semua. Yang pertama sudah SMA, yang nomor 2 itu masih kelas 1 SD. Itu semua sekolah dari hasil bertani Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih Pak. 8.000, terus dia fresh, seger karena tadi sudah kita lihat sendiri, kita belah warnanya oranye, rasanya cukup manis. Nah, jadi jangan sampai nanti di luar sana dibilang buah dari sini dari Jawa nih. Karena di luar itu 12.000. 12.000 di sini 8.000. Jadi bantu mereka dengan cara membeli buah mereka. Assalamualaikum. Bu. Ibu, hari ini kan kita ada di kebun melonnya para petani yang ada di wilayah Ketapang. Kita lihat sebagian tanaman mereka tumbang dihajar angin. Terkait dengan kondisi ini, mungkin pemerintah akan melakukan apa untuk membantu mereka? Alhamdulillah tadi saya sudah koordinasi dengan PTL untuk wilayah Ketapang, dalam artian
adakah bantuan-bantuan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Nah, tadi sudah kita lihat draftnya segala macam, dan nanti juga saya akan koordinasikan dengan Bapak Bupati. Dalam artian di Ketahanan Pangan juga ada dana-dana hibah untuk mereka. Jadi jangan sampai dana-dana hibah itu justru diperuntukkan bagi kelompok baru. Jadi diperuntukkannya pada kelompok-kelompok yang memang sudah ada. Jadi mensejahterakan mereka. Karena biasanya Ibu, kalau kelompok baru itu tidak berkelanjutan. Jadi pada saat dapat di awal, setelah itu hilang. Contohnya sudah banyak contohnya seperti bibit buah-buahan, sayuran atau bibit ikan, itu pada saat satu kali panen sudah hilang. Tetapi kalau seperti mereka itu akan berkelanjutan. Satu kali mereka dikasih modal, itu akan berkelanjutan seterusnya. Dan mereka juga karena namanya petani, Pak ya, sudah tahu bagaimana mengelolanya. Dalam artian ini panen apa dulu. Jadi selama sekian bulan menunggu hasil panen yang ada, itu sudah ada lagi mereka planningnya untuk panen apa yang akan datang. Jadi untuk makan mereka. Jadi istilahnya mereka sudah tahu lah seperti apa. Tapi kalau yang kelompok-kelompok baru itu kebanyakan itu cuma satu kali kegiatan itu sudah hilang. Jadi sangat disayangkan. Jadi nanti saya koordinasi dengan Bapak Bupati. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita itu bisa terwujud. Dan juga saya berkeinginan Bapak untuk ada di Kabupaten Timur ini, yaitu pasar rakyat yang khusus petani. Jadi tidak ada lagi permainan para tengkolak tadi yang seperti Bapak bilang. Karena para tengkolak tadi akan bilang oleh berbagai cara agar bisa beli murah dari Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalkan ada pasar rakyat seperti itu, harga itu standar. Jadi semua harga sama. Jadi kayak pemain, dan silaturahimnya dengan para petani itu juga dapat ya. Jadi mungkin itu dari kami, dan saya memohon untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur agar membantu para petani, belilah sayuran atau buah-buahan kepada mereka karena yang atas jauh lebih fresh, lebih segar, lebih juga tidak terlalu banyak Pak ya, dan lebih murah tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak apalah, yang penting itu pupuk subsidi sudah lancar lah begitu. Intinya itu aja sebenarnya. Kalau untuk jual belinya apa yang dibilang tadi sama Ibu itu ada terminalnya lah. Ya. Jadi kita tuh nggak bingung gitu. Pada saat panen raya kita sudah ada harganya sekian. Iya, karena pasca panen biasanya dikeluhkan rata-rata. Iya. Saat ini hasil panennya dijual kemana Pak? Memang selama ini kita ada tengkulaknya. Oh, ada tengkulak. Harga lebih murah jadi Pak ya? Ada wadahnya gitu. Satu-satunya yaitu tengkulak. Oke. Mungkin harganya lebih di bawah standar. Mau tidak mau ya dijual kan. Iya. Daripada busuk. Oke. Makasih Pak. Yes. Makasih udah. Nah lagi. Kami kian juga jaga kesehatan. Udah pintu udah ramai. Makasih. Jalannya kan ambil di Bu. Oke. Bu, makasih Pak.